Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi Ibu semuanya dalam kegiatan pembelajaran pemrograman dasar. Nah, pada video kali ini ya, Ibu akan menyampaikan teknik ataupun tutorial bagaimana penggunaan lembar kerja nanti yang akan diisi oleh siswa ya dalam kegiatan kita mulai hari ini dan berikutnya. Nanti Ibu ada menyediakan lembar kerja. Jadi, diharapkan siswa bisa teori dan bisa praktek, artinya paham keduanya. Dengan kondisi kita yang seperti ini, diharapkan siswanya lebih bergiat ya, lebih bergiat, lebih peduli dengan pengetahuannya, dengan pemahamannya. Jangan cuek, jangan hanya mengandalkan untuk dapat nilai saja. Ya kalau nilai itu pasti ada nilai, kalau dia berhasil belajar pasti ada nilainya. Jadi Ibu harapkan ya mulai setelah UTS ini kita lebih lebih peduli ya, siswa lebih peduli dengan hasil belajarnya, bagaimana nanti, cara, lulusnya. Jadi, tidak usah didengar kata-kata orang ya, tapi usahakan saja kamu bisa buat apa, begitu ya. Jangan kata orang nanti gurunya begini, gurunya begitu, tidak penting gurunya seperti apa, tapi ilmu apa yang diberikan guru tersebut dan kamu bisa menguasainya, dan bisa kamu lulus, gitu ya. Mau gurunya cerewet, mau gurunya cuek, mau gurunya perhatian, itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, kalau kita juga, dalam kondisi yang saat ini tidak belajar ya, mau gurunya perhatian, tapi kalau kita juga malas-malasan ya, siswanya malas-malasan, ya hasilnya juga tidak ada. Oke, untuk pertemuan hari ini dan berikutnya, Ibu akan memberikan teori dan LK. Nanti dari sana Ibu akan menilai kemampuan siswa itu dalam hal praktek ya. Jadi mulai sekarang, harus lebih lebih ya, belajarnya harus lebih agar nanti nilai semester di rapornya lebih bagus. Tidak ada yang remedial, kalaupun ada mungkin remedial hanya cuma sekali saja ya, tidak berulang-ulang. Nah, bagaimana cara penggunaan LK atau LKS ya, nanti begini, jadi file yang sudah Ibu share di Classroom silahkan di-download ya, yang berkaitan dengan LK. Untuk apa di-download? Karena kalau nanti mengerjakan yang langsung di, Classroom itu akan kesulitan. Lebih baik di-download yang khusus punya laptop dan komputer atau PC, itu mungkin lebih gampang. Nah, bagi siswa yang tidak memiliki laptop atau menggunakan HP atau smartphone, pastikan kamu mempunyai, software atau aplikasi yang bisa ya, yang bisa mengedit Microsoft Word, Excel, nah itu seperti itu ya. Jadi kalau di HP atau di Android ini tidak ada, silahkan disediakan. Jadi nanti waktu mengerjakan LK-nya lebih gampang. Nah nanti teknisnya setelah, LK ini di-download, setelah LK di-download, lalu nanti ada titik-titik yang harus diisi oleh siswa. Jika nanti sudah selesai semua titik-titik ini diisi oleh siswa, ya, file yang tadi berhasil disimpan, yang berhasil diedit, artinya titik-titik ini sudah berisi dengan kata-kata ya, atau teks. Di-upload kembali di form yang sudah Ibu sediakan nanti di Classroom. Gitu ya teknisnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau sudah di-download Bu, ya diisi, titik-titiknya diisi. Lalu diisi apa Bu? Sesuai dengan pertanyaan. Untuk materi yang ada di sini, ini berkaitan dengan materi teori ya, dengan teori, itu juga Ibu akan share di Classroom. Jadi bagi siswa yang mungkin kesulitan mengakses Classroom, nanti bisa mengakses website atau blog yang sudah Ibu, perkenalkan atau Ibu sudah sediakan juga. Jadi nanti Ibu share juga di blog, biar nanti kalau ada yang kesulitan, mengakses filenya bisa download dari sana, begitu ya. Jadi, setiap hari, ya setiap hari ada kegiatan pembelajaran pemrograman dasar, itu ditunggu notif di Classroom. Kalau notifnya tidak ada,
ya silahkan nanti dicek di website. Nah, ini titik-titik ini harus diisi ya. Jika misalnya tidak muat ini titik-titiknya, bisa siswa tambahkan. Karena nanti kalau dari download kan dia dalam bentuk Word ya, dalam bentuk dokumen ya, silakan saja nanti mau diedit. Misalnya nggak cukup, terlalu sempit, ini terlalu kecil, tidak apa-apa titik-titiknya ditambah. Atau titik-titiknya dihapus juga tidak apa, langsung jadi diisi dengan, teks-teks yang ada di ya, apa jawabannya begitu ya. Lalu yang kedua, begitu juga ya teori, tuliskan. Jadi nanti diketik, "Bu, titik-titiknya harus ada?" "Tidak, tidak perlu harus ada." Ini kan hanya kalau memang gambarannya harus ada titik-titik, berarti ini harus diisi. Nah, nanti kaitannya dengan, yang ada kode. Begini ya, bagi yang ini ada pesan dari Ibu, simpan file pada folder siswa dan beri nama. Ini tidak masalah ya, intinya begini, kalau dia memang menggunakan PC atau laptop, sebaiknya disimpan filenya ini dengan nama yang sudah Ibu tentukan, ya. Nama filenya sudah Ibu tentukan di sini. Jadi, nanti siswa lebih gampang mengeceknya, yang mana filenya, oh kalau yang ini. Jadi tidak sembarang namanya, nama filenya tidak sembarangan, gitu ya. Lalu Bu, bagi yang pakai HP, smartphone bagaimana Bu? Nah, bagi yang pakai smartphone, jika memang bisa mengalokasikan filenya itu ke folder ya, ke folder penyimpanan yang ada di smartphone atau HP-nya itu lebih baik ya. Kalau tidak bisa Bu, nah usahakan siswa punya buku catatan sendiri. Ya mungkin selama ini nggak beli buku ya, mungkin nggak beli buku tulis gitu. Jadi usahakan ada buku tulis khusus ya untuk belajar pemrograman dasar. Jadi nanti kode-kode program ya, kode-kode program yang memang perlu dicatat, perlu diperhatikan, disalin saja. Seperti ini misalnya, kalau tidak bisa di-print, lalu dikirim lagi ke guru, kapan-kapan mau kita baca lagi ulang, yang mana kodenya yang salah, yang mana kodenya benar. Ya kalau buka HP mungkin terbatas ya, bingung yang mana file yang kemarin ya, waduh ini terlalu banyak kode program. Nah Ibu sarankan, ya mulailah menulis. Jadi kode programnya yang mana sih? Nah disalin, ini namanya gitu. Jadi suatu waktu kalau ada pengecekan, ya tidak apa-apa ya. Mungkin siswa sekarang jarang menulis gitu ya, jarang menulis. Mungkin ya ini dugaan Ibu saja ya. Jadi nanti disalin, dicatat di buku catatannya kode program yang ada di sini dengan nama file yang ini. Nah, begitu. Sudah? Walaupun nanti di HP-nya juga agak susah mengecek yang mana filenya namanya karena mungkin tidak ada pemberian nama. Sudah? Setelah ini diketik, nah, sudah diketik nih. Lalu dilakukan pengujian. Maksudnya pengujian itu di-compile, dilakukan running gitu ya. Jadi di-compile kemudian dites running. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya di sini ada. Hasil percobaan program pertama. Hasil kompilasi, beri tanda silang pada bagian yang sesuai. Nah, apakah kode ini, kode program yang uji variabel data ini berhasil running? Kalau memang berhasil running, pilih yang ini. Di checklist berarti ya, di checklist berhasil tanpa kesalahan. Namun, bila nanti saat di-compile, ini kode programnya menghasilkan, error ya, menghasilkan error, ya pastikan siswa mengetik sesuai dengan yang ditunjukkan oleh kode di sini. Jangan salah, nanti kalau salah-salah terus padahal hasilnya benar, lalu jawabannya tidak berhasil, ada kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan pada kode program, tapi kesalahan siswa mengetik. Nah, itu jadi lain lagi ceritanya ya. Jadi ketik sesuai dengan tampilan yang ada. Sudah? Kalau sudah yakin tidak ada, perbedaan dengan program ini baru nanti di-compile, diuji. Lalu hasilnya seperti apa? Kalau memang hasilnya berhasil tanpa kesalahan, pilih atau di-checklist yang berhasil tanpa kesalahan. Namun jika memang ada error, seperti yang Ibu sampaikan tadi, error-nya benar-benar karena programnya itu adalah program error ya. Nanti jawabannya di sini pilih tidak berhasil, ada kesalahan.
Lalu kalau memang nanti ada kesalahan ataupun memang hasilnya ada, nih ya, salin pesan hasil kompilasi. Jadi hasil kompilasinya itu apa? Kalau nanti kita pilih yang berhasil, ya berhasil berarti di sini ada yang running, yang kode running ya kan. Berarti kita ya kita tulis, digambar Bu, dia digambar silakan, mau ketik tulis silahkan. Yang pasti di sini ada jawabannya, kalau berhasil dia tampilannya apa, kalau tidak berhasil dia tampilannya apa, gitu ya. Nah, nanti kalau dia tidak berhasil, pasti ada error, gitu ya. Ada error. Errornya di baris berapa, di kolom berapa. Kira-kira apa penyebabnya? Tuh dia. Wah, nggak tahu, Bu. Nah, kira-kira dicari apa penyebabnya, ya. Makanya, eee, sudah hampir kita lebih berapa bulan diskusi dengan teman-teman. Diskusi untuk belajar nggak apa-apa, ya. Artinya nanti tahu, sama-sama tahu kalau diskusi. Jadi baris ke berapa, kolom berapa, muncul kesalahan itu, Bu, kalau di HP kan susah, Bu. Makanya nanti kalau dia memang ada error, itu kan ada pesan yang muncul itu yang panjang ya, yang panjang. Nah, nanti siswa harus tahu, ya, harus tahu bagaimana itu, di baris berapa. Misal ya, terjadi karena apa? Ini udah sampai sini ya. Terjadi karena apa? Ya kira-kira apa penyebabnya, ya. Boleh dicari, boleh ditebak-tebak saja, tidak masalah ya. Jadi nanti kalau sudah dibaca, teorinya pasti akan tahu nanti kesalahannya apa. Ini Ibu contohkan aja dulu ya, kita coba ya. Ibu ketikkan itu kode programnya, nanti kita coba. Nah, Ibu aktifkan dulu, HP-nya, ya kita coba. Nanti kira-kira apa error yang muncul gitu ya. Nah ini, oke, kita coba, eee teksnya ya. Nah, Ibu buka lagi, buka Word-nya. Nah, Ibu coba ketikkan, coba ketikkan ya, sebentar. Ya, sambil ya. Boleh dipraktekkan langsung nanti siswanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Sudah Ibu ketik ya, sudah Ibu ketik. Nah, ini sudah Ibu ketik kode programnya ya. Sudah Ibu ketik kode programnya. Sesuai dengan yang ada di, dokumen ya, di komen, oke. Nah, itu tadi sudah kita ketik, lalu disimpan. Sudah disimpan, lalu dicoba di-save ya, di-save. Ya biasanya kalau di-save itu, nah di sini kan ada folder ya, muncul save as gitu kan. Nah, nanti siswa ganti nama filenya itu dengan apa tadi, uji ya, uji variabel variabel data ya, huruf besar apa huruf kecil ya disesuaikan aja. Sudah, CPP. Lalu klik OK, simpan. Sudah ya. Jadi namanya itu sebenarnya sudah berubah menjadi ya menjadi, uji variabel data. Lalu kita coba run, run. Ups, nah di sini, dah, di sini mulailah siswa mengecek kesalahan apa yang muncul gitu ya. Apa yang muncul? Error-nya di mana? Apa pesan errornya gitu ya. Jadi nanti dicari. Nah, dicari pesannya apa? Dicatat. Dicatat dulu yang bagi yang punya HP ya, yang punya pakai HP ya. Kalau yang pakai laptop itu nanti di bagian bawah, ya di bagian bawah nanti ada muncul ya, eee line column gitu, biasanya ada nanti line column ya. Nah, Ibu fokus yang ke Android dulu jadinya, kalau sudah dicatat apa pesan kesalahannya, oke, dicatat di mana? Di Word tadi. Nah, di Word-nya dicatat. Nah, kalau memang ada pesan kesalahan, salin di sini apa kesalahannya, kan begitu ya. Oke?
Nah, setelah itu, sinilah dia nanti kolom berapa, baris berapa, isilah apa, penyebabnya gitu berdasarkan error yang tadi kita temukan, gitu. Sudah, itu saja. Ya, kalau memang berhasil running, kalau berhasil running, ya tulis di sini apa yang running. Nah, Ibu coba buka dulu yang Depsi plus-plusnya ya, Depsi plus-plus. Depsi plus-plus. Nah, ini Ibu kasih contoh aja satu kode program ya, satu kode program. Nanti ya kalau dia memang error ya, kalau memang dia error, nanti ada baris, baris, baris. Ibu coba buka aja. Mudah-mudahan uji yang mana ya? Dicoba aja dulu. Nah, Ibu aja ambil nih misalnya ya, ini misal. Pemisalan. Nah, nih, lalu misalnya saja ini kita kalau muncul ini kan begini ya, compile run. Oke, ini kan berhasil ya. Nah, ini berhasil. Artinya apa? Nah, ini berhasil langsung muncul ya. Berhasil langsung muncul. Ini berhasil langsung muncul. Tapi nanti kalau memang salah, ini Ibu coba salahkan ya, Ibu buat yang salah. Ini dieksekusi, compile run. Nah, di sini ada muncul pesan-pesan, di sini ada baris untuk yang pakai laptop ya. Baris berapa, kolom berapa dia error. Di sini ada kelihatan itu nanti. Tuh, ya. Nanti di sini ada menunjukkan. Wah, banyak banget, Bu. Iya. Disalin semuanya, Bu. Yang di mana ada titik merah itu aja. Berarti di mana? Di posisi sini, ya. Nah, di sini. Ditunjukkan ini akan ditunjukkannya langsung. Baris 11 kolom 7. Apa masalahnya? Ya disalinlah gitu ya. Nah, disalin. Di mana? Yang dibuat tadi. Nah, kesalahannya apa? Di sini salin kalau memang ada kesalahan. Kalau dia sudah berhasil running, ya sudah, bagus gitu. Sudah. Begitu saja, Bu. Ya, begitu saja. Nah, nanti ada lagi di bagian bawah. Nah, seperti ini. Salin kode programnya. Seperti ini. Ini ada algoritma menggunakan bahasa natural. Sudah? Tuh, dibaca. Nah, berdasarkan algoritma bahasa natural, ya, nanti siswa harus membuat kode program. Jadi, mengkonversi dari bahasa natural ke dalam kode program. Ini sudah kita pernah lakukan di praktik ketiga keempat kalau Ibu tidak salah ya. Kita sudah menggunakan algoritma lalu kita terjemahkan ke dalam kode program. Sudah. Nah, nanti kalau sudah selesai diketik, hasil runningnya seperti apa? Ini Bu, kalau misalnya sempit, ya boleh silakan saja di-enter saja ya. Lalu di sini ada lagi, ketikkan kode program di bawah ini dengan nama ini. Nah, seperti itu ya. Diketik. Lalu hasilnya apa? Ya. Salin pesan asli kompilasi di sini. Artinya hasilnya apa gitu ya. Jadi, pesannya apa muncul di sini ya. Kalau emang dia tampilannya seperti apa, ya ketik aja di sini, tulis aja di sini, gambarkan di sini. Lalu nanti kalau memang ini ada kode program yang error ya, kode program error, udah. Nah, perbaiki errornya. Bu, kalau di atas tadi kan ada error juga, Bu. Kok nggak diperbaiki? Ya itu kan hanya mau dilihat dulu apa yang eee, pertanyaannya. Nah, kalau di sini, kalau nanti ada error, silahkan tulis perbaikan kode programnya sehingga nanti tidak error lagi. Di sini maksudnya ya. Oke, Ibu ulangi dari atas. Untuk yang ini, kasus yang ini, ketikkan kode program di bawah ini, lah, lalu nanti dikompilasi, artinya di-compile, dicek, berhasil tanpa kesalahan kalau memang berhasil, lalu nanti pilih tidak berhasil kalau memang ada kesalahan.
Nah, apapun yang tampil nanti di tampilan setelah kompilasi, tulis di sini. Kalau memang dia berhasil, tampilannya seperti apa. Kalau dia gagal, tulislah apa yang muncul di sana pesan kesalahannya. Sudah? Lalu, lalu apa? Lalu tulislah kode program jika memang error. Kalau tadi nanti pilihan yang ini ya, tidak berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, kalau berhasil, ya nggak perlu diisi. Jadi kalau nanti di sini error, harus diperbaiki kode program yang tadi menjadi bagus. Disalin di sini Bu? Iya disalin. Diulang lagi, diketik lagi kode programnya sehingga benar gitu ya. Sudah? Oke, hasil runningnya seperti apa kalau sudah diperbaiki? Karena kalau tadi masih error kan hasilnya belum tampil. Makanya nanti kalau dia sudah diperbaiki, di-compile lagi, lalu hasilnya harus ada running. Kalau tidak running berarti error, masih error ya. Nah, di sini kalau sudah berhasil, silakan buat flowchart. Artinya mengkonversi kode program ke flowchart. Sudah pernah kita lakukan? Sudah ya, di praktek 3 atau praktek 4. Oke. Nah, nanti gambar flowchart-nya ya. Flowchart-nya, pakai komputer ya, karena ini juga pakai Word ya. Oke? Lalu buatlah suatu cerita. Nah, untuk yang nomor 6, buatlah suatu cerita atau kasus permasalahan di mana akan diselesaikan melalui penerapan variabel tipe data operator konstanta. Nah, di sini siswa diminta membuat kasus sederhana. Cerita seperti yang di atas tadi ya. Bu, ceritanya boleh yang seperti contoh-contoh yang sebelumnya? Nah, ini cerita atau kasus jangan menggunakan contoh pada materi belajar sebelumnya. Artinya jangan persis sama, kalau mau mirip-mirip juga nggak apa-apa, tapi diatur ya, jangan sama banget gitu. Karena kita sudah belajar variabel, sudah belajar tipe data, sudah belajar operator, jadi jangan nanti sama dengan contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Oke? Ya, jadi nanti buat kasus yang untuk keenam. Lalu kasusnya ditulis di sini, ya. Tuliskan kode programnya juga? Iya. Jadi kita udah buat kasus, kita tulis kode programnya untuk pemecahan kasus tersebut. Lalu ada flowchart-nya enggak, Bu? Di sini ada enggak minta flowchart-nya? Ya, tidak ada, kebetulan tidak ada flowchart-nya. Jadi hanya kasus dan kode programnya. Oke? Nah, jika sudah selesai, siswa buatlah rangkuman pembelajaran hari ini, kemudian simpan filenya, kirim lagi ke Ibu, biar nanti Ibu cek hasil pekerjaan siswa melalui form yang nanti sudah Ibu sediakan di classroom. Demikian nanti akan Ibu nilai di sini ya. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan di sini ada nanti paraf Ibu, jadi kamu bisa lihat hasilnya apa, nanti seperti apa, bisa dilihat di classroom. Demikian untuk, tutorial Ibu hari ini tentang cara penggunaan, lembar kerja siswa, ya semoga dipahami, jika memang ada kesulitan nanti boleh kita diskusi lagi, ya. Demikian, video singkat dari Ibu, ya tidak singkat juga ya, lumayan juga panjang. Semoga berhasil, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.